Kemarin kan dari pihak Ayu sendiri sudah ada kayak ingin minta penangguhan penahanan ya kan dari kepada Bunda Santi. Abang sendiri menanggapi seperti apa nih? Ya, dari awal kami menyarankan teman-teman dari kuasa hukumnya Mbak Ayu melakukan langkah-langkah yang baik lah. Mungkin penangguhan penahanan salah satunya. Jadi kami merasa ya kalaupun mau lakukan penangguhan penahanan silakan saja, cuma objektifnya ada di kepolisian. Tapi kami ingatkan banyak laporan kami nih ke Bu Ayu tetap berjalan. Laporan kami di Polda tentang pemalsuan tentang pencemaran nama baik dan kejahatan haki itu masih berjalan. Ada 3 laporan dan kami sudah dilakukan pemeriksaan sebagai pelapor dan akan dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi-saksi. Ini laporan kami yang ada di Polda beberapa waktu lalu. Sekali lagi belum ada instruksi pencabutan dari klien kami sehingga kami merasa 4 laporan ke Bu Ayu ini masih akan tetap bergulir. Yang kedua, laporan ke Komite Etik rekan advokat dari Bu Ayu masih terus bergulir dan kami akan terus mengawal ini. Ada sempat komunikasi dari pihak organisasi advokatnya, cuma kami tidak mau mengintervensi. Kami menyerahkan keputusannya ke organisasi advokat tersebut. Yang ketiga, nah ini yang teman-teman selalu tanya nih, soal gugatan. Kami akhirnya baru menerima relas panggilan dari Pengadilan Negeri Tangerang tentang gugatan nomor 1379 tahun 2025 dari Saudari Ayu. Kami nanti akan mewakili dan sudah menerima kuasa dari 3 tergugat, 3 dari 4 tergugat, yang identitas tergugat lainnya belum bisa kami sampaikan. Pada intinya kami siap untuk mendatangi dan menghadiri sidang di tanggal 20 November nanti. Yang jelas setelah membaca materi gugatannya kami merasa sangat percaya diri karena mungkin dibuatnya gugatan ini sangat terburu-buru untuk mengelabui upaya hukum lain atau gimana, saya nggak ngerti. Yang jelas kami sangat percaya diri untuk di gugatan perdata ini. Yang lain, kami juga mau menambahkan laporan-laporan terhadap Bu Ashanti maupun Mas Aris dan rekan-rekan ini sedang kami pertahankan juga di kepolisian. Kami kooperatif, kami memberikan bukti-bukti yang dibutuhkan dan kami juga cukup percaya diri saat gelar perkara harusnya penyidik bisa melihat ini tidak ada tindak pidananya sebenarnya. Mungkin itu dulu update dari kami. Terima kasih. Bang, katanya ada laporan tambahan ya dari Bunda, 1 laporan tambahan. Laporan apa ya? Belum ada. Belum diungkapin tapi lagi berproses. Oh, mempersiapkan mungkin ya. Kami lagi mengkaji. Cuma tergantung besok negosiasinya gimana. Yang jelas ada pertemuan esok hari dari yang dimintakan, bukan kami yang minta ya, dari teman-teman kuasa hukumnya Ayu terkait dengan ketenagakerjaan. Maka dari itu kalau besok pertemuannya yang sudah ditunda dari pertemuan sebelumnya, sebenarnya kami sudah siap pertemuannya minggu lalu, tapi teman-teman dari kuasa hukum Ayu yang menunda. Kami menerima juga besok pertemuannya. Kami sangat pede juga teman-teman untuk ketenagakerjaan ini. Kami sudah sangat mengkaji lebih dalam dengan 3 ahli ketenagakerjaan kami. Jadi kami sangat percaya diri juga untuk pertemuan besok. Dan untuk laporan pidana tambahan yang seperti rekan media tadi tanyakan, itu tergantung pertemuan besok. Perlu kami tambahkan atau tidak? Bang, maksudnya pertemuan besok itu lebih ke apa sih Bang? Kan tadi kan ketenagakerjaan, maksudnya lebih apakah memang ada permintaan yang untuk berdamai atau yang lain atau bagaimana? Ya, mereka kalau berdamai kita nggak tahu. Cuma yang jelas mereka minta ke kami PT HHI dalam hari ini untuk memberikan jawaban. Makanya dari awal kami konsisten kalau mau bertanya, mau minta dokumen, datang saja ke kantor, pasti kami akan berikan gitu. Makanya kami akan kooperatif besok. Mereka mau tanya apa aja kami akan jawab dengan sangat percaya diri. Gitu.
Ada lagi? Ada pesan mungkin dari Bunda Ashanti untuk Ya. pertemuan besok? Dari Bu Ashanti, pertama, baik untuk pertemuan besok ataupun kasus yang sedang kita jalani, kami akan terus mengawal untuk setiap laporan-laporan kami, khususnya yang Bu Ayu sudah ditahan ini. Jadi kami sudah menyuplai ada beberapa bukti tambahan, saya lupa sekitar 4 atau 5, supaya perkaranya Bu Ayu yang sudah akan dilimpahkan ke kejaksaan bisa segera dilimpahkan. Kami berkoordinasi terus dengan panggilan dari penyidik di Polres Tangerang. Semoga kami bisa membantu Polres untuk memperterang, menjelaskan juga perkara ini ke kejaksaan. Berarti benar-benar udah tidak ada, maksudnya Bunda benar-benar tidak ada ingin berdamai seperti apa ya, atau mencabut laporan sebelum dilimpahkan ke kejaksaan? Bu Ashanti sudah memaafkan, Bu Ashanti sudah memaafkan sejak awal, tapi untuk damai belum ada instruksi ke kami. Tapi menyikapinya gimana Bang? Maksudnya dari pihak sana kan terus menggebu-gebu ingin melakukan perdamaian, tapi dengan atas syarat Ya, kalau sama-sama mencabut laporan gitu. Enggak, kalau mau damai datang ngobrol, tapi ya jangan bikin laporan-laporan yang nggak penting gitu loh. Ini kan udah banyak merugikan klien kami. Jadi kami rasa kalau untuk berdamai tiba-tiba dengan merasa harus mencabut semua sih, kami ngerasa itu hal yang harusnya dilakukan di awal gitu. Jadi tegas kami sampaikan, Bu Ashanti dan perusahaan tidak ada instruksi untuk berdamai sampai saat ini. Tujuannya apa sih Bang? Maksudnya ini kan sudah ditahan gitu dari satu laporan ini, apa memang yang diinginkan kerugian dibalik kah, atau memang sekedar memberi efek jerak gitu? Kalau ini sekedar edukasi ke teman-teman, kalau untuk pengembalian uang dari awal kami sudah mengharapkan itu ke Bu Ayu dan itu ranahnya perdata. Kalau ranah pidana ini adalah mengenai ketertiban umum. Makanya kalau dari Bu Ashanti sudah memaafkan, tapi pidana ini tetap bergulir. Untuk pencabutan kami rasa sudah sulit untuk yang sudah penahanan ini, tapi untuk perkara lainnya kami tunggu kebijaksanaan dari Bu Ashanti sendiri. Ini terkait dengan Bu Ayunya nanti bagaimana di kemudian hari melakukan langkah-langkah yang tidak penting atau mau menyadari bahwa kekeliruan laporan-laporan lain ini perlu disudahi lah. Itu menurut kami ya. Laporan yang lagi berjalan apa aja sih Bang? Mungkin boleh diperjelas. Saya ulangi lagi ya, tadi udah saya bilang ada 4 laporan di 3 laporan di Polda Metro, 1 laporan di Polres Tangerang Selatan, 1 laporan etik di organisasi advokat, 1 ya cuma itu, ada 5 laporan berarti. Bang, berarti nanti tanggal 20 Ibu Ashanti akan datang lagi ke Tangerang? Kalau pengadilan untuk gugatan perdata semua akan diwakili oleh kuasa hukum dan kami akan mengajukan sidang e-court untuk menghemat juga dan membantu pengadilan Tangerang mengurus kasus yang lebih penting daripada kasus ini. Kasus banyak yang lebih penting, banyak yang lebih runyam. Ini saya rasa kasus yang menurut kami setelah baca gugatannya perlu ditinjau ulang lah harusnya, jangan terburu-buru. Kami sih sangat percaya diri ya, ini bisa selesai di eksepsi. Pak, kalau yang pelanggaran etik itu kenapa sih? Mungkin Itu sudah sama-sama tahu ya teman-teman. Jadi waktu pelaporan etik ini kami dari kuasa hukum PT HDN itu merasa ada kekeliruan dalam penyebutan oknum pengacara rekan kami di kuasa hukumnya Bu Ayu yang mencemarkan nama baik dari klien kami. Makanya kami karena tidak boleh langsung mengajukan gugatan, kami laporkan dulu ke organisasi advokatnya. Gitu. Cukup ya? Nggak mau mancing yang lain? Asik. Mau sih. Besok aja ya. Jam berapa Bang? Biar panas dulu pertemuan besok. Tadi Lihat dulu ya. apa sih? Ayo. tahu juga ini. Kan tadi pihak sana tuh ke Polres Tangsel karena ngasih surat ke Polres Tangsel untuk mencabut surat pernyataan Ayu katanya. Itu mungkin gimana? Yang terkait
apa sih aku mau Nanya apa sih? mencabut surat pernyataan yang Ayu pernah buat di bawah tekanan Bunda Shanti, baru sadar dia kalau itu Salah. salah. Nah, Gimana, Bunda? intinya gini teman-teman, balik lagi kami sebagai kuasa hukumnya Bu Ashanti, kami merasa setiap tindakan itu ada konsekuensinya. Makanya jangan sampai ada langkah-langkah yang keliru yang merugikan kliennya sendiri sampai harus mencabut-cabut bukti yang mungkin udah disertakan gitu. Jadi kalau tim kantor kami Badan Naya Partnership, kami sudah sangat matang. Ada teman-teman tim advokat kami, ada sekitar 17 orang yang ikut juga di perkara ini. Jadi kami rasa kami sangat percaya diri lah, nggak mungkin ada kesalahan-kesalahan menarik laporan seperti yang rekan media tadi sampaikan. Berarti nggak pede mungkin ragu-ragu, mungkin mau minta maaf mungkin. Tapi dengan laporan Ashanti yang 4 ini, dia juga siap untuk kedepannya. Nah itu yang makanya kita bingung. Mereka bilang siap ke depannya, tapi mau minta damai kan, ini kita juga bingung nih. Maunya apa sebenarnya? Orang kalau damai udah jelas salah, ya minta maaf, bukan bikin laporan. Ya, clear ya? Bang, mungkin selama ini dia membuat laporan-laporan demi laporan itu emang trik dia biar Bunda cabut laporan. Biar cabut laporan untuk berdamai, katanya ada yang seperti itu. Kalau kita salah pasti kita cabut. Kalau kita benar ya kita gaspol. Seperti ada rekan media sampaikan sebelumnya, ya kita pasti kalau benar ya kita nggak mungkin mundur lah. Kalau mereka udah narik bukti tadi, ya berarti siapa yang mundur kan teman-teman bisa nilai. Kalau misalnya besok dalam pertemuan itu dia minta perdamaian, Bang, Kami pasti akan sampaikan ke klien kalau perdamaian. Kami juga sebagai kuasa hukum nggak boleh menghalangi. Namun sampai saat ini belum ada instruksi damai dari klien kami. Oke? Bang, buat sidang nanti itu Bunda Shanti bakalan nggak hadir atau hanya Sementara strategi hukum kami, karena pengadilan perdata itu di pengadilan Tangerang itu tidak diperlukan kehadiran prinsipal langsung, maka kami akan mewakili Bu Ashanti dan kami akan mengajukan pengadilannya dilakukan secara e-court elektronik. Karena ini penting nih, karena kasusnya banyak yang lebih penting ditanganin sama pengadilan Tangerang daripada perkara ini menurut kami. Jadi kami rasa nanti tim advokat dari Badan Naya Partnership yang akan mewakili di sana. Oke, terima kasih. Oke, makasih. Bang.